Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min syai'i a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita awali pertemuan pagi ini dengan sama-sama mengucapkan puji dan syukur atas nikmat dan rahmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Terutama nikmat terbaiknya yaitu nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, serta nikmat sehat walafiat, yang mana di pagi ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu dalam majelis ilmu yang mulia ini. Meskipun masih dalam media virtual, semoga tidak menyurutkan niat kita dalam berthalabul ilmu. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan dan kesabaran beliau dalam menyebarkan ajaran tauhid hingga membawa kita semua ke dalam dinul Islam. Dengan ajaran Islam yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, hingga kita memiliki pegangan iman dan takwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah, kami mengucapkan jazakallah khairan kasiron kepada Ustadz Haitami, guru kita yang sama-sama kita muliakan, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah akan kembali menyampaikan materi hadis Riyadhus Shalihin di bab ke-29. Saya pun menghaturkan jazakallahu khairan kasiron kepada ibu-ibu Majelis Taklim Khairunisa yang telah bergabung dalam agenda kajian rutin ini. Semoga dengan kehadiran kita di sini, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah catatkan sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini. Amin. Baiklah, ibu-ibu, sebelum kita mulai kajian ini, izinkan saya membacakan rangkaian agenda hari ini. Yang pertama, mukadimah, lalu dilanjutkan dengan tilawah Quran yang insya Allah akan dibaca oleh Ibu Zuhair di Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai dengan 15. Kemudian dilanjutkan dengan agenda inti yaitu penyampaian materi di hadis Riyadhus Shalihin di bab ke-29 dengan judul tema menyampaikan atau memenuhi hajat orang muslim. Lalu dilanjutkan dengan tanya jawab dan penutup. Baiklah, untuk lebih berkahnya pertemuan kita ini, marilah sama-sama kita menyimak tilawah Quran yang akan dibaca oleh Ibu Zuhair. Kepada Ibu Zuhair kami persilahkan. Terima kasih Bu Lulu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir kepada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau. Dan sungguh aku termasuk orang muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Bu Zuhair. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Al-Quran kelak dapat menjadi syafaat kita di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita beranjak kepada agenda inti kita. Ibu-ibu dipersilahkan untuk menyiapkan kitab hadis Riyadhus Shalihinnya. Kita sekarang memasuki di bab ke-29 dengan tema menyampaikan atau memenuhi hajat kaum muslimin. Baiklah, kepada Pak Ustadz Haitami kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allah menasihati kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang benar, dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan kalian menjadi seorang muslim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, juga bertutur kata yang baik, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kalian. Lalu Rasulullah juga menasihati dengan kata-kata yang lain, kata beliau, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, dan ikutilah perbuatan yang salah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Artinya kalau sudah berbuat salah, maka hendaklah kamu berbuat yang baik. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Dan hendaklah kalian bergaul dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Ya, mudah-mudahan nasihat dari Allah dan Rasul-Nya kita bisa tunaikan, bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kepada keluarga kita yang terdekat, ya kita bergaul dengan baik kepada mereka, juga kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi selain bertakwa, kita pun diperintahkan untuk bergaul ya kepada sesama dengan pergaulan yang baik, insyaallah. Baik ibu-ibu yang berbahagia, tema yang kita akan bahas adalah babu qodoi hawaijil muslimin. Bab yang menjelaskan memenuhi hajat atau kebutuhan kaum muslimin, atau menyelesaikan ya kebutuhan kaum muslimin. Umpamanya lapar ya, maka kita berusaha untuk membuat dia menjadi kenyang ya, atau kesulitan-kesulitan lain ya. Jadi ini tema yang sedang kita bahas adalah bab qada. Qada itu artinya bisa memenuhi, bisa artinya menutupi, menyelesaikan ya. Hawaijil muslimin jamak dari hajat. Hajat itu kebutuhan. Ya, bab yang menjelaskan menutupi atau memenuhi, menyelesaikan kebutuhan kaum muslimin. Ya, insyaallah kalau kita tanggung bersama kebutuhan saudara kita, maka insyaallah tidak berat. Ya, insyaallah tidak berat. Ini diperintahkan baik oleh Allah maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, diawali dengan firman Allah tema ini. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersabda, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surah Al-Hajj ayat 77. Waf'alul khaira, berbuatlah yang baik-baik, atau lakukanlah yang baik-baik. La'allakum tuflihun, agar atau mudah-mudahan dengan begitu kamu menjadi beruntung. Ya. Jadi dengan melakukan kebaikan-kebaikan, kamu akan menjadi beruntung. Kamu akan menjadi berbahagia. Jadi perintah Allah secara umum kepada kita, yaitu diperintahkan untuk melakukan yang baik-baik. Ya. Hal-hal yang memberikan manfaat, bukan yang justru membuat mudarat, baik untuk dirinya sendiri
untuk keluarga maupun untuk orang lain. Tidak. Jadi diperintahkannya untuk berbuat atau melakukan kebaikan-kebaikan apa saja, ya, baik bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, orang di sekitar, lingkungan, ya, silahkan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lanjut. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, bahwa seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Ya, seorang muslim itu bersaudara terhadap muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak menzoliminya atau tidak menganiayanya atau tidak menyakitinya. Wala yuslimuhu, dan tidak membiarkan atau tidak menyerahkannya kepada musuh. Ya. Jadi seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menganiaya saudaranya, ia tidak menzolimi saudaranya, dan juga tidak membiarkannya. Ya, jadi ketika ada musuh tidak dibiarkannya, tapi dibela. Ya, atau tidak menyerahkannya justru ya kepada musuh. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa orang yang berada pada kebutuhan saudaranya, man kana fi hajati akhihi, siapa orang yang berada pada kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajati. Maka Allah berada pada kebutuhan orang tersebut. Maka Allah berada pada kebutuhan orang tersebut. Maksudnya adalah seseorang yang sedang menunaikan, ya, seseorang yang sedang menyelesaikan, seseorang yang sedang meringankan, seseorang yang sedang memenuhi kebutuhan atau hajat keperluan saudaranya, maka katanya Allah juga berada pada kebutuhan orang tersebut. Artinya memenuhi ya, kebutuhan orang tersebut atau menyelesaikan kebutuhan orang tersebut. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan siapa orang yang melapangkan kesulitan seorang muslim, ya, siapa orang yang melapangkan kesulitan seorang muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melapangkan kesulitannya di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Dan siapa orang yang melapangkan kesulitan saudaranya yang muslim, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di antara kesulitan-kesulitan yang ada di hari kiamat.
Berikutnya waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan siapa orang yang menutupi aib, ya, siapa orang yang menutupi aib atau celak saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya atau kesalahannya nanti di hari kiamat. Jadi, ketiga, siapa orang yang menutupi, ya, aib saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya atau kesalahannya nanti di hari kiamat. Jadi tidak dipermalukan. Allah tutup, ya. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati kesahihannya baik oleh Imam Al-Bukhari maupun oleh Imam Muslim. Hadis ini yaitu sudah dijelaskan pada tema-tema yang lalu. Ya, karena hadis ini memang hadis yang sangat populer di masyarakat dan sangat penting untuk diamalkan, ya. Sehingga nampaknya nggak perlu penjelasan yang rinci lagi, ya, kali ini, saat ini, karena memang hadis ini sudah, ya, pernah dijelaskan. Berikutnya hadis yang ke-245. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirati. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa ma ijtama'a, atau boleh membacanya wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashya. Sebentar. Wa ghasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man in. Maaf Bu, itu bacanya wa ghasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man in. Wa man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Rawahu Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, Nabi bersabda. Kata Nabi, man naffasa, ya, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa orang yang melapangkan, siapa orang yang melapangkan beban seorang mukmin dari beban-beban dunia. Jadi siapa orang yang melapangkan beban seorang mukmin di antara beban-beban dunia, maksudnya kesulitan beban ini. Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melapangkan bebannya, ya, yaitu di antara beban-beban hari kiamat. Jadi siapa orang yang melapangkan atau boleh juga meringankan atau menutupi, ya, beban atau kesulitan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan
menutupi, Allah akan menyelesaikan, Allah akan melapangkan di antara beban, ya beban nanti di hari kiamat. Wa man yassara ala muslimin, wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan, siapa orang yang memudahkan kesulitan, ya. Siapa orang yang memudahkan atau meringankan atau menyelesaikan kesulitan seorang muslim, maka yassarahullah alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan baginya itu kesulitan-kesulitannya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi siapa orang yang memudahkan kesulitan saudaranya, maka Allah pun memudahkan, ya, yaitu beban-bebannya baik di dunia maupun di akhirat. Atau di sini umum, Bu, ya, boleh muslim, boleh non muslim, silahkan. Ya, ini hadisnya umum. Wa man yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Jadi siapa orang yang memudahkan, ya, kesulitan orang lain, maka Allah pun akan mudahkan baginya, ya, kesulitannya baik di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi aib, ya, saudaranya atau cacat saudaranya, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menutupi kesalahannya, aibnya, dosanya, ya, fid dunya wal akhirah, baik di dunia ini maupun di akhirat. Faman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Jadi siapa orang yang menutupi aib atau kekurangan atau cacat saudaranya yang muslim, maka Allah akan tutupi, ya, aib cacatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ya, dosa di akhirat nanti ditutupi oleh Allah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya, ya, atau Allah berada dalam pertolongan hambanya. Allah selalu menolong hambanya, maksudnya. Maka al-'abdu fi auni akhihi, selama hamba itu, ya, selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah selalu berada pada pertolongan terhadap hambanya selama hamba itu, dia memberikan pertolongan kepada saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa man salaka, jadi siapa orang yang berjalan. Wa man salaka tariqan, siapa orang yang menempuh jalan, ya. Siapa orang yang menempuh jalan atau siapa orang yang berjalan, ya, yaltamisu fi ilman, dalam rangka mencari ilmu, ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa orang yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan, ya, baginya jalan menuju ke surga. Maka Allah memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Wa ma ijtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, maksudnya di masjid, di majlis taklim. Wa ma istama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballahi. Ya, kumpulnya adalah karena yatluna kitaballah, yaitu membaca Al-Qur'an, ya, seperti tadi kita. Yatluna kitaballah. Wa yatadarasunahu bainahum, atau saling mempelajari di antara mereka. Ya, saling mempelajari
kitabullah atau Al-Quran di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan. Akan turun kepada mereka yaitu rasa tenang atau ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan rahmat akan menutupi mereka. Ya. Jadi pertama turun ketenangan, yang kedua mereka ditutupi dengan rahmat, dinaungi ya oleh rahmat, ditutupi oleh rahmat, kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, ya, para malaikat menaungi mereka. Para malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut, mengingat ya mereka fi man indahu, di sisinya atau di sekitar orang-orang yang ada di sekitarnya, makhluk yang ada di sekitarnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut atau mengingat nama-nama mereka fi man indah, yaitu di sekitar malaikat, maksudnya ya, malaikat yang ada di sekitarnya. Allah akan menyebut ya, mengingat nama-nama mereka di sekitar malaikat yang ada di sisi. Wa man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Man batta'a, di siapa orang yang berlambat-lambat amalnya, di siapa orang yang berlambat-lambat amalnya, lam yusri bihi nasabu, maka keturunannya, ya, nasabnya, keturunannya atau keluarganya tidak akan membuatnya menjadi cepat. Ya. Keluarganya atau keturunannya ya tidak akan membuat dirinya menjadi cepat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, penggalan yang pertama ini mirip-mirip dengan hadis-hadis yang lalu. Ya. Pertama, Rasul menyebutkan diantaranya bahwa seorang Muslim yang melapangkan, ya, meluaskan, memudahkan, ya, yaitu beban saudaranya, ya, maka Allah lapangkan, ya, Allah luaskan, yaitu bebannya di dunia. Artinya, insya Allah Allah berikan penyelesaian, ya, kesulitan-kesulitan yang ada pada diri kita ketika kita atau buah daripada kita memberikan bantuan, ya, pertolongan pada saudara kita. Kemudian diulangi lagi, ya, yaitu waman yassara ala muslimin, ya, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Jadi siapa orang yang memudahkan. Jadi jangan sampai kita dibalik, jangan sampai kita balik. Kalau memang bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Bukan, tapi justru ya sesuatu yang mudah harus kita mudahkan, sesuatu yang sulit pun ya sedapat mungkin kita mudahkan ya kepada orang lain. Ya terutama ini para pejabat, ya. Jangan justru aji mumpung. Ya, orang menjadi repot, enggak, ya justru permudah. Ya, kalau memang sudah terpenuhi atau kurang-kurang sedikit, ya kita maafkan, ya kita berikan jalan keluar, kita mudahkan dia kesulitannya, maka Allah berjanji nanti di hari kiamat kita diselesaikan masalah kita, ya, dan juga dunia kita pun insya Allah Allah permudah, ya. Dan kita juga diperintahkan untuk tidak boleh membuka, ya, justru menutup, ya, kesalahan atau dosa, ya, atau mungkin aib atau kekurangan saudara kita yang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menutup
ya kesalahan-kesalahan kita, aib-aib kita baik di dunia maupun kesalahan kita nanti di akhirat insyaallah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ya. Jadi siapa orang yang berada, artinya dia melakukan hal ya yang sifatnya pertolongan kepada saudaranya, maka Allah senantiasa, Allah selalu ya menolongnya. Ya, maka al-'abdu fi auni akhihi. Selama ya hamba itu juga memberikan pertolongan pada saudaranya. Nah, ini buah daripada bantuan kita, pertolongan kita kepada saudara kita yang sedang mungkin kesulitan-kesulitan. Ya, mungkin kesulitan makan, ya, kesulitan pekerjaan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ibu-ibu yang mungkin punya perusahaan sangat bagus kalau juga menyediakan ya pemuda-pemuda atau orang-orang yang mungkin sedang tidak bekerja dan lain sebagainya. Ya. Jadi makanya ya menempuh pendidikan itu tidak harus selalu pendidikan agama. Ya, dalam artian kita mendalami agama, ya sementara pendidikan umum juga penting, ya karena kadangkala justru orang tidak memperhatikan agama ketika perutnya roncongan, ya ketika perutnya kosong. Maka harus ada juga di antara kita itu orang-orang yang punya perhatian, ya terhadap industri, terhadap pekerjaan, terhadap keahlian, ya dan lain sebagainya. Karena ternyata orang juga tidak hanya sholat saja kebutuhannya. Kebutuhan pendidikan, kebutuhan rumah tangga, ya, kebutuhan makan, ya, dan lain sebagainya yang seluruhnya itu butuh terhadap materi. Maka bagi orang-orang yang bisa menutupi kebutuhan mereka, umpamanya dengan menyediakan lapangan kerja, ya, menyiapkan lapangan kerja, itu juga adalah merupakan realisasi daripada hadis ini. Ya, Bu ya. Hadis yang tadi itu. Ya, memberikan kelapangan ya terhadap kesulitan, ya, kemudian memudahkan orang yang juga sedang terjepit, ya, sedang ada masalah, ya, maka insya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kelapangan untuk orang-orang yang memberikan kelapangan pada orang lain, baik di dunia ya maupun nanti insya Allah di akhirat. Dan Allah akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, menutup kesalahan-kesalahan kita. Berikutnya ini keutamaan thalabul ilmi. Ya, keutamaan thalabul ilmi. Keutamaan mencari ilmu. Ya, ilmu apa saja? Ya. Walaupun di sini memang ya dijelaskannya diantaranya adalah berkumpulnya itu di salah satu rumah Allah. Ya, karena mereka baca Quran atau saling mengajarkan Al-Quran ya sesama mereka. Tapi yang pertama adalah waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi ilmu apa saja? Jadi siapa orang yang berjalan ya dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu, begitu. Ya syukur-syukur bukan hanya diamalkan untuk dirinya tapi dia sebarkan, ajarkan pada orang lain, ya. Siapa orang yang berjalan yang menempuh untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Insya Allah ketika dia thalabul ilmi, dia wafat. Insya Allah wafat dalam keadaan syahid ya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah berikutnya kata Nabi, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah. Tidaklah suatu kaum, ya, tidaklah satu masyarakat, kumpulan, ya, orang yang berkumpulnya adalah di salah satu rumah Allah. Apain kumpulnya? Karena mereka membaca Al-Quran. Ya, baik membaca satu orang, yang lain mendengarkan, ya, ataupun mungkin membaca bergantian, ya, begitu dan lain sebagainya. Watadarasunahu, dan juga saling mengoreksi, saling memperbaiki, ya, bacaan-bacaan mereka atau saling mendalami ya kitabullah, ayat-ayat Quran di antara mereka. Maka nazarat alaihimus sakinah, akan turun ya kepada mereka rasa ketenangan, ya. Sementara hidup ini kita ya butuh ketenangan. Ya, banyak uang kalau tidak tenang juga akhirnya menjadi penyakit. Tapi insya Allah dengan kita tenang menghadapi hidup ini, insya Allah sebagian penyakit
menjadi sembuh ya, menjadi sembuh ya sebagian penyakit kita dengan rasa tenang. Rasa tenang ini akan turun kepada kita, di antaranya adalah ketika kita menghadiri majelis taklim, atau ketika kita sedang baca Quran, atau saling ya mengajarkan Al-Quran, ya thalabul ilmi dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, atau wa ghasyiyatuhumur rahmah, jadi ya-nya tidak ada. Dan akan dipenuhi ya majelis mereka, akan dipenuhi kumpulan mereka itu adalah dengan kasih sayang Allah. Sementara termasuk kasih sayang ini, rahmat ini yang harus kita kejar, yang harus kita cari. Ya, rahmat Allah, kasih sayang. Karena seseorang ini dan nanti pun masuk ke surga itu tidak ansih. Jadi bukan hanya karena amal semata-mata, tapi justru ya yaitu amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu tujuannya untuk memperoleh rahmat Allah. Sehingga dengan rahmat inilah yang insya Allah diantaranya masukkan kita ke dalam jannahnya Allah. Bukan hanya itu, yang ketiga adalah wahaffathumul malaikah. Para malaikat pun akan menaungi mereka dengan sayapnya. Ya. Wahaffathumul malaikah. Malaikat pun menaungi mereka dengan sayapnya sambil beristighfar, memohonkan ampun kepada mereka. Ya, bersolawat kepada mereka. Ya, bersolawat kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Duduk di mana mereka saling berzikir, ya, baca Quran atau mengajarkan Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Puncaknya adalah Allah pun mengingat, Allah pun mengabsen, ya, Allah pun akan menyebut nama-nama mereka, ya, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, orang-orang yang duduk berkumpul itu karena tilawatul Quran atau mengajarkan Quran. Ya, di mana Allah menyebut nama-nama mereka, Allah akan mengabsen nama-nama mereka, Allah mengingat nama-nama mereka fiman indah, itu di majelis di sekitar para malaikat yang ada ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di sekitar Allah ya juga ada malaikat-malaikat yang begitu banyak ya. Nah, Allah akan bangga ya, akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Itu orang-orang yang sibuk ya karena urusan adalah urusan ilmu. Karena sibuk urusannya adalah urusan mengajarkan Quran, ya mengajarkan kitabullah, mengajarkan syariat agama. Insyaallah. Kita lanjutkan Ibu, alhamdulillah. Ya, hadisnya tidak terlalu banyak. Ya. Yaitu bab 30, babus syafaati. Yaitu bab syafaat. Babus syafaat. Sebentar, sebelum kita bahas hadisnya, saya ingin jelaskan dulu mana syafaat. Syafaat, ya, syafaat atau syafaat itu artinya genap. Mana awalnya syafaat itu genap, Bu? Ya, jadi syafaat itu maknanya genap. Tapi akhirnya bergeser atau menurut istilah mana syafaat itu artinya bisa pertolongan. Ya, bisa pertolongan, bisa ketebelece, ya, bisa juga syafaat ini maknanya adalah surat sakti, ya, bisa juga syafaat ini adalah perantara, ya, mediator, begitu. Umpamanya gini, A berselisih dengan B, begitu. Apa saja, ya, entah masalah kehidupan, ya, mungkin juga suami istri, yaitu masalah rumah tangga, ya. Maka ada orang ketiga, nah itu namanya dia akan melakukan syafaat, ya. Jadi maksudnya mendamaikan, contohnya, ya. Atau ada sekelompok orang yang membutuhkan, atau ada beberapa orang yang membutuhkan, sementara kelompok lain berkecukupan. Maka orang yang menjadi perantara, menjadi media, memberikan referensi, ya, memberitahukan kepada orang yang ya berkelebihan atau berkecukupan untuk membantu menolong orang yang sedang berkesusahan atau yang sedang membutuhkan. Nah, orang yang menjadi perantara, mediator itu disebut dengan syafaat. Gitu loh, Bu.
Makanya nanti ya kalau ibu baca dalam Quran maupun hadis tentang syafaat itu selalu begitu. Ya, itu selalu begitu. Jadi syafaat itu harus genap, tidak boleh ganjil. Jadi ada yang memperoleh syafaat ya dan ada yang memberi. Orang yang memberinya mintanya kepada Allah. Jadi syafaat itu yang punya Allah. Bapaknya Rasulullah nanti. Jadi mintanya kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada seseorang. Atau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang itu untuk memberikan syafaat. Karena mungkin bisa jadi ada orang-orang yang orangnya punya kemampuan untuk memberikan syafaat, tapi yang menerimanya terhalang. Maka Allah tidak mengizinkannya. Jadi syafaat itu ada yang menerima, ada yang memberi. Itu selalu begitu. Nah, di sini ya bisa juga makna syafaat itu memberikan pertolongan. Contoh, ya, dalam ayat dari surah An-Nisa ayat 85, may yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Ya. Man yashfa syafa'atan ya yakun lahu nasibun minha. Itu di dalam Quran ya, yaitu surah An-Nisa ya ayat 85 ya. Surah An-Nisa ayat 85 ini ada kata syafaat ya, ada kata syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha." Dan sebaliknya, "Wa man yashfa syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Ya, kiflun minha. Maka mana syafaat di sini jadi pertolongan. Jadi siapa orang yang memberi pertolongan ya yang baik-baik, maka pasti dia akan memperoleh bagian dari pahala. Ya. Jadi may yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibu. Dan sebaliknya, siapa orang yang memberikan pertolongan dalam hal keburukan, maka dia pun akan menanggung ya dosa-dosanya. Jadi ya umpamanya kita mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Nah, itu kita namanya melakukan syafaat. Karena mungkin yang sedang berselisih mungkin dia sulit untuk bertemu. Sulit dia untuk bersatu. Maka ada mediator ya yang bisa mempersatukan kembali. Nah, itu namanya dia memberikan syafaat. Ini yang dimaksud dengan ayat man yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibumnya. Atau suami istri yang sedang clash. Suami istri yang hubungannya mungkin kurang harmonis. Maka ada orang ketiga, ya bisa Pak RT, bisa Pak RW, atau bisa tetangga, atau bisa ketua majelis taklim, ya atau bisa ada kawan lain, ya seseorang yang mempersatukan kembali, membuat pasangan ini menjadi harmonis kembali. Itu namanya syafaat. Nah, itu yang dimaksud dengan mayyashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibu minha. Contoh lagi, panitia. Nah, panitia apa saja? Mungkin panitia reuni, mungkin panitia family gathering, mungkin panitia di RT, RW, panitia masjid, panitia majelis taklim, apa saja kegiatan. Ya. Jadi panitia ini itu disebut dengan syafi', orang yang memberi syafaat. Kenapa? Karena dia sebagai mediator yang mempertemukan antara pihak yang butuh ya dengan pihak yang katakanlah berlebihan. Ya. Kalau panitia berarti katakanlah panitia masjid, masjid sedang membutuhkan apa nih? Ya, masjid sedang membutuhkan material untuk membangun fisik masjid. Nah, maka ngasih tahu ya. Jadi panitia ini ya kepada orang-orang masyarakat di sekitar yang mungkin punya kelebihan rizki ya untuk berinfak bersedekah sampai terwujudnya masjid. Atau ada satu event ya, satu acara tertentu ya umpamanya di masjid ya. Nah, maka dibentuklah panitia. Nah, panitia inilah yang nanti akan mengkalkulasi berapa banyak kebutuhan ya untuk acara tersebut dan memberitahu ya kepada orang-orang yang punya kelebihan harta yaitu untuk berinfak bersedekah sampai event itu, acara itu terwujud. Ya, maka insya Allah
orang-orang yang sebagai penengah, orang-orang yang sebagai mediator, dia memiliki pahala ganjaran yang sama dengan orang-orang yang berkontribusi, orang-orang yang berinfak, bersedekah sampai ya bangunan masjid itu terwujud, ya bangunan-bangunan sosial kebaikan lain terwujud atau acara itu terwujud. Ya, itu namanya syafaat. Itulah yang dimaksud dengan mayyashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Dan begitu pula sebaliknya. Ya, kalau ada panitia untuk event keburukan, ini sebagai contoh aja Bu ya. Kemudian dia memberitahu ya orang-orang yang katakanlah punya kemampuan untuk mendukung ya acara keburukan itu, ya maka panitianya ya sebagai mediatornya sama dapat dosa yang sama. Jadi Ibu nanti silakan lihat ayat itu secara lengkap ya. Mayyashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun ya. Wa mayyashfa syafa'atan sayyi'atan ya yakun lahu kiflun. Ya menanggung dosanya. Itu yang dimaksud dengan syafaat itu asalnya maknanya itu Bu. Walaupun akhirnya dipermudah ya maknanya jadi makna memberi pertolongan. Ya asalnya syafaat itu sebagai mediator ya. Sebagai mediator yang mempertemukan antara dua orang atau dua kelompok ya atau dua hal ya yang satu butuh, yang satu punya ya. Maka yang punya ya dimediatori ya diperantarai oleh panitia atau oleh orang atau oleh apa gitu lembaga ya supaya realisir. Maka itu disebut dengan syafaat. Bisa juga maknanya pertolongan ya, tapi makna awalnya itu begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada paling tidak dua hadis yang mendukung tema ini. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi. Faqala isfa'u tu'jaru wa yaqdiyallahu ala lisani nabiyhi ma ahabba. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi. Bukan kata Nabi. Abu Musa cerita, ya. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari ya, ia bercerita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kedatangan seorang yang membutuhkan bantuan. Ya. Jadi apabila ada seorang yang membutuhkan bantuan datang kepada Nabi. Karena Nabi idza atahu talibu hajatin, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang seseorang yang butuh pertolongan, butuh bantuan. Aqbala ala julasaihi. Maka Nabi menghadap kepada teman-teman duduknya. Di Rasulullah rupanya juga ada kawan-kawan yang biasa beliau ajak ngobrol ya. Jadi aqbala ala julasaihi, Nabi menghadap kepada kawan-kawan duduknya, teman-teman duduknya. Kawan, sahabat. Faqala, lalu Nabi ngomong, isfa'u tu'jaru, kata Nabi. Ya, berikanlah pertolongan, maka engkau akan memperoleh pahala. Engkau akan memperoleh ganjaran. Isfa'u tu'jaru. Ya, berikanlah pertolongan, ya, maka kamu akan mendapatkan pahala. Nah, ini bisa jadi ia sendiri, ya, kawan-kawan duduk Rasulullah sendiri yang memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada orang yang tadi datang kepada Nabi untuk dipenuhi hajatnya, atau dia sebagai mediator. Nah ini Bu, ya, atau dia sendiri sebagai mediator, mencari orang-orang yang mungkin punya kelebihan, ya, rizki, ya, atau apa saja yang bisa memenuhi kebutuhan orang yang tadi datang kepada Nabi. Ya, orang yang datang kepada Nabi. Dia mungkin tidak punya, tapi dia punya kenalan, ya, punya kerabat, punya relasi. Yang kerabat, kenalan, relasi itu mungkin punya kelebihan. Mungkin di kita juga terjadi, ya kan? Masjid Ta'liful Qulub butuh dana yang cukup besar, katakanlah untuk membangun masjid 2 miliar, ya. Mungkin saja terbatas ya kemampuan orang per orang, individu itu terbatas. Tapi mungkin dia bawa proposal, ya, dibawalah ke perusahaan, dia bawalah kepada kawannya, sahabatnya, saudaranya dan lain sebagainya.
Nah, itu yang dimaksud dengan syafaat. Ya, jadi bisa dia sendiri yang memberikan pertolongan atau dia hanya sebagai mediator. Itu yang dimaksud dengan isfa'u tu'jaru. Berikanlah pertolongan, pasti kamu akan memperoleh pahala, ganjaran, balasan. Wa yaqdiyallahu ala lisani nabiyhi ma ahabba. Ya. Dan Allah akan qadiya, akan memutuskan. Wa yaqdiyallahu ala lisani nabiyhi ma ahabba. Dan Allah akan memutuskan ya apa yang ia cintainya melalui lisan nabinya, ya. Dan Allah akan memutuskan apa yang ia cintainya melalui lisan nabinya. Dan Allah akan memutuskan apa yang ia cintainya, apa yang ia sukainya melalui lisan nabi. Nah, contohnya tadi Nabi berkata isfa'u tu'jaru. Ya. Berikanlah pertolongan, pasti kalian akan memperoleh ya balasan. Nah, itu ya memberikan syafaat atau memberikan pertolongan kepada orang lain itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah merupakan sesuatu yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu memang adalah satu yang Allah suka, Allah sangat senang. Jadi sehingga tidak ada tutur kata ya perkataan Rasulullah yang perkataan itu membuat Allah murka, membuat Allah marah, itu tidak. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui lisannya itu seluruhnya adalah merupakan kebaikan-kebaikan yang Allah sangat suka. Ya, yang Allah sangat suka. Sehingga perintah ya kepada kita bahwa ketika kita mentaati Rasul itu sama saja kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebaliknya, kalau kita berbuat maksiat, balelo ya, tidak mentaati Rasul, itu sama saja berarti kita balelo ya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa pisah-pisahkan antara ketaatan kita kepada Rasul dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Nah, itu yang dimaksud dengan wa yaqdiyallahu ala lisani nabiyhi ma ahabba. Allah memutuskan ya apa-apa yang ia cintainya melalui lisan ya tutur kata ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Allah akan memutuskan ya melalui lisan nabinya, itu Nabi Muhammad, apa yang ia inginkan, apa yang ia kehendaki, maka nanti diputuskan oleh nabinya. Jadi otomatis begitu. Apa yang diinginkan oleh Allah, maka melalui lisan Nabi itulah ia sampaikan kepada umat ini. Jadi insya Allah perkataan Nabi seluruhnya itu adalah benar, ya bisa kita lakukan, ya bisa kita laksanakan. Baik, berikutnya. Atau sudah habis? Mohon maaf dulu, ya. Saya tanya dulu. Habis. Afwan, masih ada, masih bisa satu hadis lagi. Oh Pak ya, Ustaz. ini pendek juga hadisnya, ya. Ya, silakan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qissati Barirah. Nah, ini mungkin lebih jelas ini mana syafaat, Bu. Ya, wa zaujaha. Wa zaujiha. Ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qissati Barirah ya wa zaujiha. Dari Ibnu Abbas, ya semoga Allah meridhoinya, dalam kisah ya dalam cerita sahabiah yang bernama Barirah dan suaminya. Jadi ini yang bercerita adalah Abbas ya perihal kisah ya suami istri yang bernama siapa? Sahabiah bernama Barirah, istrinya bernama Barirah, suaminya bernama nggak disebut ya. Dia punya masalah. Suami istri ini sudah sedang punya masalah. Yang bercerita Abbas. Ya. Abbas berkata, qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam law raja'tihi. Ya. Qala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Barirah. Jadi kepada perempuan. Ya.
Berkata Nabi kepada sahabiah yang bernama Barirah. Apa kata Nabi? Lau raja'tihi. Ya, jadi kalau bahasa kitanya mungkin, kenapa kamu nggak kembali saja, rujuk saja dengan suamimu, gitu maksudnya. Qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau raja'tihi. Kenapa kamu tidak kembali saja kepada suamimu? Qalat, lalu Barirah berkata, ya Rasulullah, ta'muruni. Ya. Barirah berkata, ya Rasulullah, ta'muruni. Kira-kira kalau bahasa kitanya, apakah engkau menyuruh aku untuk kembali kepada suamiku? Gitu. Jadi rupanya ini dia cerai, begitu. Ya, cerai baru talak 1 lah, kira-kira begitu. Ya Rasulullah, ta'muruni, apakah engkau menyuruh aku untuk kembali ya kepada suamiku? Qala, kata Nabi, innama ashfa. Sesungguhnya aku hanya menolong. Artinya aku hanya sebagai mediator, gitu loh. Mendamaikan kamu dengan suami kamu, gitu. Artinya kembali saja kamu. Ya, nggak maksa. Kata Nabi, innama ashfa. Sesungguhnya aku hanya sebagai perantara. Ya, mendamaikan rumah tanggamu agar kembali lagi. Qalat, lalu kata Barirah, la hajatali fihi. La hajatali fihi. Dia bilang, aku sudah tidak ada kemauan. Aku sudah tidak butuh ya dengan suami itu, ya, dengan suami saya. La hajatali fihi. Ya, aku sudah tidak punya hajat. Aku sudah tidak punya keinginan ya untuk kembali dengan Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi tetap ya seperti dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada usaha ya, yaitu untuk mendamaikan ya, umpamanya ya rumah tangga yang sedang berkonflik atau mungkin malah sudah talak ya, talak 1 atau talak 2, karena talak 1 talak 2 itu masih memungkinkan untuk kembali ya sampai terjadinya talak 3. Kalau sudah talak 3 sudah tidak bisa kembali lagi. Ya, seorang istri harus nikah ya dengan laki-laki lain tanpa rekayasa pernikahannya. Tapi kalau rumah tangga yang keduanya bubar, bolehlah si suami pertama tadi katakanlah masih tertarik padanya, ya dia boleh menikah lagi. Nah, tadi saya menyebut ya memberikan contoh berulang-ulang itu panitia ya atau mungkin bisa jadi pengurus ya dan lain sebagainya, yaitu yang mengelola ya satu event, satu acara, mungkin sebuah pembangunan, maka dia memberitahu ya kebutuhan acara itu, event itu, bangunan itu berapa, dikalkulasi, nanti dibagi ya, dibagi dan lain sebagainya. Nah, maka panitia ini itu disebut dengan syafaat karena dia inilah sebagai mediator perantara yang mempertemukan antara ya kebutuhan ya yaitu dengan orang-orang yang mungkin punya kelebihan rizki ya, itu disebut dengan syafaat. Nah, kita diperintahkan untuk memberikan syafaat yang baik-baik ya, memberikan syafaat pertolongan yang baik-baik, jangan memberikan syafaat pertolongan yang buruk-buruk. Karena tadi dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 85, kalau dia menjadi syafaat yang buruk-buruk, dia akan menanggung nanti dosanya sama dengan pelakunya ya yang melakukan keburukan itu. Karena dia sebagai panitia. Nauzubillah. Begitu. Ya, ini bagus ya hadis syafaat, tentang syafaat. Ya. Baik, itu kira-kira ibu-ibu sekalian. Jadi alhamdulillah 2 tema ya pagi ini kita bahas. Pertama adalah menutupi ya kebutuhan hajat ya kaum muslimin yang lain, dan yang kedua memberi syafaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, silakan. Jazakallah khairan kasiran Pak Ustadz untuk pemaparan di kedua tema ini dan beberapa hadis yang terkait di dalamnya. Silakan kepada ibu-ibu, kita masih punya waktu jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan tema ataupun yang di luar tema, dipersilahkan. Ayo silahkan jika ada pertanyaan barangkali Bu Nia, Bu Meta atau Bu Zuher.
Silakan. Atau ibu-ibu yang lain dipersilahkan. Saya mau tanya Pak Ustadz, Ya, silakan Meta. tapi di luar ini nggak apa-apa ya? Mudah-mudahan ya saya bisa jawab sekarang, tapi kalau nggak PR insya Allah. Atau tidak tahu sama sekali. Ya, Ini belum lama saya datang ke tempat apa ya? Saya takziah ya daerah Sukabumi. Itu dia menceritakan suaminya tuh kalau dia membayar sebesar 2 juta kepada ustadznya gitu untuk mengganti sholat dari istrinya selama sakit sebelum meninggal. Itu ada dalilnya, Tat? iya. Mohon maaf kalau Ibu berpendapat atau pernah mendengar yang mungkin berbeda dengan apa yang akan saya jelaskan. Jadi mohon maaf. Ya, selama ini saya belum pernah dapatkan. Memang mohon maaf Bu ya lagi saya. Orang Betawi itu termasuk yang kayak begitu tuh. Oh gitu. Istilahnya membayar fudiah. Orang Iya. Betawi itu istilahnya membayar fudiah. Iya. Ya. Itu saya belum ketemu itu dalil yang semacam itu. Nah, adapun yang ingin saya jelaskan adalah contoh mengenai sholat. Kalau sholat itu pada kondisi apapun tidak bisa diganti kecuali dengan sholat. Tentu mungkin dengan sholat yang tidak sesempurna orang sehat. Begitu, Ibu ya. Contoh ketika dia tidak berwudu, khawatir kalau kena air penyakitnya semakin bertambah, ya boleh diganti dengan tayamum. Yang tadinya dia tidak bisa berdiri, ya boleh sambil duduk. Ketika tidak bisa duduk, ya dia boleh berbaring. Ketika sudah berbaring pun sulit, ya mungkin masih bisa yang lain. Begitu, dan lain sebagainya. Jadi, sholat itu tidak ada uzur, ya, kecuali uzur-uzur yang telah disebutkan oleh Allah maupun Rasulullah SAW. Umpamanya, kalau seorang wanita sedang menstruasi, ya, kemudian lagi sedang nifas atau melahirkan. Tapi kalau seperti penyakit umpamanya istihadoh, Ibu pernah dengar kajian fikih itu istihadoh. Istihadoh adalah darah yang keluar dari, mohon maaf, kemaluan wanita, yang itu adalah darah penyakit. Padahal kita tahu darah itu adalah najis, ya kan? Kalau pakaian atau badan kita terkena darah kan harus kita cuci. Dan tidak boleh memakai pakaian yang terkena darah. Nah sementara dia istihadoh, kan darahnya kan tetap najis. Tapi bagi orang yang terus-menerus keluar darah, umpamanya wanita, maka dia tetap sholat boleh dengan keadaan dia keluar darah. Contoh, nah, orang ini cuman berwudunya harus insidentil. Maksudnya wudunya harus ketika waktu sholat itu sudah tiba. Jadi nggak boleh seperti orang sehat. Kan kalau orang sehat makan wudu boleh jauh, ya, yaitu dengan waktu sholatnya. Atau malah 2 sholat boleh digunakan, satu wudu boleh digunakan untuk beberapa kali sholat. Kan gitu. Tapi kalau orang yang seperti istihadoh, itu penyakit yang terus-menerus keluar darah dari rahimnya, itu tidak boleh. Walaupun nanti ketika sudah berwudu, ya malah memakai pakaian, terus-menerus keluar darah, itu nggak apa-apa, Bu. Atau termasuk orang yang, mohon maaf, kentut terus-menerus. Begitu. Boleh dia, ya setelah dia berwudu, tapi kentut lagi, udah lanjutin sholatnya, gitu loh. Paham maksud saya itu dulu? Jadi wanita ini, ya harus, ya tidak boleh tidak dia sholat tidak bisa diganti kecuali dalam keadaan uzur syar'i. Ya, orang sakit itu tidak termasuk uzur syar'i. Wanita yang ya malah haram sholat, artinya tidak boleh sholat, itu dalam keadaan menstruasi, haid atau nifas melahirkan. Begitu. Jadi tidak ada alasan karena sakit begitu. Jadi tetap sebagai keluarga walaupun repot, ya membuat bagaimana keluarga yang sakit itu, ya anggota keluarga yang sakit itu tetap dia sholat sedapat mungkin. Gitu loh. Bantu wudunya gitu ya. Iya, wudunya, terus juga sholatnya seperti apa dan itu yang pertama. Nah, adapun kalau dia tertinggal ya puasanya,
ya, tertinggal puasanya, nah itulah yang diperintahkan oleh Rasul dalam sebuah hadis, Bayar fidyah. mengganti puasanya oleh ahli warisnya, ya, atau berhaji juga ada, ya kan? Iya. Itu badal haji, ya. Dan supaya lebih sempurna lagi, yaitu untuk puasanya, yaitu membayar fidyah. Nah, itu benar, ya, membayar fidyah. Artinya berapa hari puasa yang dia tinggalkan itu benar kalau itu, ya. Atau tadi diganti dengan keluarga yang berpuasa untuknya, atau dua-duanya. Supaya lebih sempurna, lebih baiknya dua-duanya. Keluarganya mengganti puasa yang ditinggalkan, ya, keluarganya yang tadi sakit ketika puasa, dan membayar fidyah, ya, karena dia tidak sempat membayarnya karena ternyata diharapkan, ya, di bulan itu dia bisa sembuh, ya malah justru wafat, dia meninggal, ya. Tapi kalau seperti sholat, ya itu tidak ada tuntunannya. Begitu kira-kira Ibu. Kalau udah apa pemahaman itu udah mengakar di Iya, satu tempat itu iya, gimana ya? iya. Jadi memang kalau kita katakanlah kita luruskan, ya malah kita jadi apa namanya, jadi musuh bersama akhirnya. Iya Ustadznya sih. juga musuhin kita, kiai musuhin kita, masyarakat juga musuhin. Jadi memang mohon maaf sekali lagi Bu ya, saya katakan jadi kadang-kala masyarakat kita lebih cenderung kadang-kala agama ini jadi yang tidak ada tuntunannya justru dia lakukan, yang jelas-jelas ada tuntunannya justru dia tidak mau lakukan. Jadi Iya. kecenderungannya itu punya kecenderungan semacam itu gitu. Saya khawatir, orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang nanti ketika mendekati telaga Kausar, telaga Rasulullah pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diusir. Mungkin Ibu pernah dengar hadisnya ya. Mm. Kata Rasulullah begini, aku rindu, ingin ketemu, ya, yaitu ikhwan-ikhwanku. Lalu kata sahabat, bukankah kami adalah ikhwanmu ya Rasul? Tidak. Kalau kalian adalah sahabatku. Ya, ikhwan-ikhwanku ini adalah orang yang belum lahir, kata Rasulullah. Nggak ketemu dengan saya. Ya mungkin termasuk kita, umat kita ini sekarang. Ya artinya orang di akhir zaman termasuk. Artinya orang yang tidak segenerasi dengan Rasulullah. Lalu kata para sahabat, bagaimana engkau akan mengenal mereka ya Rasulullah, sementara engkau sendiri belum pernah ketemu dengan mereka? Kata Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kuda yang seluruhnya, ya, berwarna putih cemerlang lalu bercampur dengan kuda yang berwarna hitam? Apakah si pemilik kuda berwarna hitam itu mengenal kudanya ketika bercampur? Kata para sahabat, ya tentu Rasulullah. Atau sebaliknya, ya, kuda berwarna putih ya bercampur dengan seluruh kuda yang berwarna hitam. Apakah si pemilik kuda putih itu mengenal kudanya? Ya kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Begitulah aku mengenal ikhwan-ikhwanku. Begitulah aku mengenal umatku. Yaitu karena katanya, yaitu nanti mereka keluar cahaya cemerlang karena bekas wudunya. Itu disebut dengan gurrul muhajjalid. Disebut dengan gurrul muhajjalid. Yaitu cahaya cemerlang yang keluar dari seluruh anggota wudu kita. Maka Rasulullah mengatakan, perpanjanglah anggota wudu kalian. Nah, kata Rasulullah, mereka nanti aku tunggu, yaitu di telaga, di haud, ya, atau ada yang menyebutkan telaga Kausar. Inna a'tainakal kausar. Nah, kemudian ketika mereka mendekat, ya, mereka dipersilahkan. Yang kata Rasulullah, cawannya, gelasnya itu sebanyak bintang di langit, ya, airnya itu adalah lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Siapa orang yang meminumnya, dia tidak akan kehausan, kata Rasulullah. Tapi ada orang-orang yang diusir ketika mendekat. Aku memanggil-manggil orang itu. Kesini, kata Rasul. Minum, minum. Ya Muhammad. Lalu dikatakan, engkau tidak tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang merubah-rubah agama sepeninggalmu. Ya, mereka adalah orang-orang yang merubah agama sepeninggalmu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Bu Meta tadi, saya khawatir kita termasuk orang-orang yang dalam hadis tadi, orang yang diusir ketika mendekati telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena merubah-rubah agama. Karena agama ini sudah sempurna. Ya, jadi kalau ibarat agama ini kira-kira seperti bola begitu bulat, jadi dia tidak bisa jadi persegi, dia tidak bisa jadi elip, dia tidak, ya itulah, ya. Karena kalau masalah kematian, Rasul juga sudah mengalami waktu itu.
Artinya kalau memang itu dipandang baik, ya tentu Rasul dan para sahabat melakukan itu. Itu kira-kira dalilnya, Bu Meta ya dan kawan-kawan. Begitu ya. Jadi mendingan menurut saya supaya kita tidak terjadi kerusakan dalam hal beragama, ya sudah kita persis aja apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, gitu loh. Jadi jangan kita membuat jadi repot. Ya, jangan membuat kita menjadi repot. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa acara itu menguntungkan pihak yang lain gitu, Bon. Saya tidak mengatakan itu, Bu ya. Tapi begitu Iya. masyarakat kita kecenderungannya. Jadi kalau yang sudah jelas-jelas, clear, jelas A, B, C, D-nya hitam putihnya jelas, itu kadang-kala suka ditambah-tambah, kadang-kala dikurangi, Bikin gitu, dan repot lain sendiri. gitu. Nah inilah makanya tolabul ilmi, pentingnya kita mempelajari ilmu tuh begitu, Bu. Iya. Gitu. Iya. Itu kira-kira. Mohon maaf. Iya, Kalaulah di baik. antara ibu ada yang berbeda pendapat, ya saya juga tidak memaksa. Artinya itulah pandangan saya. Ya saya menyitir beberapa hadis, itulah yang saya pahami, dan itulah yang saya berusaha untuk mengamalkannya. Gitu kira-kira Bu Meta. Iya, makasih. Iya. Jazakillah. Oh, iya. Ya, jazakillah khair atas pertanyaannya Bu Meta. Ya. Insya Allah mudah-mudahan sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Ustadz. Insya Allah. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekiranya kita sudah di penghujung waktu pertemuan Bu, kita boleh di... tanya nggak satu, Bu? Oh, Aku ya boleh tanya. silakan Ibu Lina mau bertanya. Silakan Bu Lina. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustadz, Ya. ini mau tanya. Suami ya kan pernah umroh ya. Terus di sana kemudian dia tuh semangat sekali Ustadz umroh tuh sampai dia berkali-kali dia bilang aku mau mengumrohkan bapak sama ibu almarhum ya. Terus saya bilang memangnya bisa. Pokoknya aku mau ya udah dia kerjakan aja. Itu gimana Ustadz? Kira-kira Ustadz diterima nggak ya Ustadz? Bisa nggak seperti itu Ustadz? Iya. Mungkin itu termasuk ya. Itu kan pertanyaan sahabiah ya, perempuan ya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya menghajikan? Bapak keluarga ibu saya belum berhaji katanya. Lalu bagaimana kalau saya hajikan? Dia memang tidak berpesan kepada saya katanya. Tapi mungkin dia sebenarnya ingin berhaji. Lalu kata Rasulullah, ya hajikan dia. Nah mungkin umroh itu termasuk juga berhaji ya. Karena hadis tadi ya puasa termasuk haji itu ada ya dibadalkan ya, mungkin termasuk itu di haji itu termasuk meliputi umroh ya, umroh begitu kira-kira ya, jadi artinya Iya. masih ada landasannya kalau semacam itu ya. Oh iya. Ya, kira Ustaz. Ya, wayaki ya. Makasih Mbak. Ya, jazakillah khair Ibu Lina untuk pertanyaannya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah di penghujung waktu di agenda majelis ilmu kita siang ini. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama mengucapkan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi jazakallahu khairan katsiran Pak Ustadz untuk penyampaian materinya, dan jazakumullah khairan katsiran kepada ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.